Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah karena kita senantiasa mendapatkan nikmat-Nya. Malam hari ini tak bisa kita hitung nikmat Allah yang ada pada kita. Nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Ketika hati kita dihiasi oleh iman, percaya kepada Allah, diberikannya kesadaran dan ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh Rasulnya, itu sesungguhnya adalah karunia dan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan itu semua bisa kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah mudah-mudahan membuat kita semakin sadar bahwa kita ini memang bisa hidup hanya karena Dia. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Satu saat kehidupan itu akan Dia ambil. Dialah yang memberikan kita kesehatan. Satu saat sehat itu akan Dia ambil pula. Oleh karena itu, selagi nikmat itu ada, maka gunakanlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai nanti ketika nikmat itu sudah dicabut, baru datang kesadaran untuk mendekatkan diri. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang syakirin. Ikhwati fillah, selawat dan salam kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita. Orang yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita sendiri, istri, anak, nanti di hari akhirat mereka masing-masing. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau seandainya nanti trompet itu sudah ditiup, itu artinya adalah kalau kiamat sudah terjadi. Fala ansaba bainahum yawma idzin. Tidak ada lagi persoalan nasab. Tidak ada lagi hubungan nasab. Ayah, anak. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu anak lari dari ayahnya, istri lari dari suaminya. Wala yatasaalun, dalam ayat tadi mereka tidak lagi saling nanya. Tapi Nabi justru yang ditanyanya adalah umatnya. Ini tanda bahwa yang tidak pernah putus hubungannya dan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkah kita pantas untuk mendoakan beliau? Takkah kita pantas untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Dia yang sangat mencintai kita? Mudah-mudahan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir baik yang senantiasa membasahi lidah kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang mencintainya. Tentu saja harapan kita semua nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau
yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita istirahat sejenak dari kajian sirah sebelum Ramadan, sekarang kita alhamdulillah bisa kembali memulai apa yang kemarin sudah kita bahas dari sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk malam hari ini ada satu pembahasan yang dulu kita sudah mulai di Masjid Imam Tirmizi, Al-Bina'ul Aqadi fi Al-Ahdil Makki. Al-Bina'ul Aqadi fi Al-Ahdil Makki. Pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya membangun akidah, membangun pondasi fi Al-Ahdil Makki pada periode Mekkah. Beliau sudah resmi menjadi nabi dan sudah mulai satu persatu ayat itu diturunkan. Apa saja kira-kira ayat-ayat yang awal-awal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata memang itu kalau seandainya kita kumpulkan ayat-ayat Makki, itu semuanya akan berujung pada tashih al-janibil aqadi ladas sahabah. Tashih, membenarkan sisi keyakinan di kalangan para sahabat. Disebut sahabat berarti mereka sudah masuk Islam. Sebelumnya mereka jahiliyah. Ada kesalahan-kesalahan yang perlu untuk diluruskan terkait dengan keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya adalah untuk merubah satu diri menjadi baik, berarti harus dimulai dari sisi akidah. Harus dimulai dari sisi bagaimana ia harus mengenali Rabbnya secara benar, secara baik. Begitu juga untuk memperbaiki satu masyarakat. Masyarakat terdiri jiwa-jiwa. Masyarakat terdiri dari individu-individu A, B, C, D. Bagaimana cara merubah satu masyarakat agar menjadi baik? Maka lakukan jugalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tashih al-janibil aqadi lada sahabah. Memperbaiki, mensahihkan. Mensahihkan itu maksudnya membenarkan. Kalau dikatakan membenarkan berarti ada yang salah, ada yang menyimpang. Penyimpangan itulah yang ingin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang-orang jahiliyah pada masa dahulu itu menisbatkan kepada Allah hal-hal yang tidak pantas. Menisbatkan kepada Allah hal-hal yang itu sesungguhnya adalah bagian dari kekurangan. Sementara Allah adalah Rabb yang maha sempurna. Kalau maha sempurna berarti tidak ada satu sisi kekurangan pun pada Allah. Tidak ada satu sisi celah untuk diberikan unsur-unsur kekurangan, untuk diyakini adanya unsur-unsur itu. Selagi kita meyakini itu berarti di situ ada kesalahan. Apa contohnya? Mereka menisbatkan adanya anak kepada Allah. Mereka menganggap bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini keyakinan dari orang-orang jahiliyah. Jadi malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah. Berbeda lagi nanti dengan orang-orang Nasara yang menganggap Isa adalah anak Allah. Lain halnya lagi dengan orang-orang Yahudi
yang menganggap Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Yahudi punya keyakinan begini, Nasara punya keyakinan begini pula. Orang-orang jahiliyah punya keyakinan bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Intinya sama, bahwa menganggap Allah punya. Disitulah satu kekurangan yang itu hanya ada pada manusia. Manusia punya anak, itu adalah berarti dia punya hajat kepada yang lain. Apakah Allah punya hajat kepada selain dia? Jawabannya tidak. Tapi orang-orang dahulu menganggap itu sesuatu yang ada pada Allah. Maka itu salah. Mereka juga waja'alul jinna syuraka. Mereka meyakini menjadikan jin-jin itu, kelompok jin itu syuraka lahu, itu berserikat dengan Allah, itu sekutu-sekutunya Allah. Mereka mengira seperti itu. Maka ada di antara mereka juga dulu yang menyembah jin, karena menganggap itu adalah syuraka, bagian dari sekutu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dapat kita lihat pada ayat Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'annya dalam surah Al-An'am ayat 100, wa ja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum. Mereka telah menjadikan syuraka, serikat, sekutu bagi Allah, al-jin. Siapa sekutu yang mereka jadikan untuk Allah adalah golongan jin, wa khalaqahum. Padahal Allah lah yang menciptakan mereka. Dan kesalahan-kesalahan yang besar itu terlihat juga pada mereka itu yanharifuna 'anil haqqi fi asma'ihi wa sifatihi. Mereka itu menyimpang dari al-haq, dari kebenaran. Dalam hal apa? Fi asma'ihi wa sifatihi. Pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mereka menisbatkan nama dan sifat kepada Allah itu nama-nama yang tidak pantas, atau menyebut sesuatu sebutan terhadap Allah itu juga merupakan hal-hal yang tidak pantas. Fayunkiruna ba'dha sifatihi. Maka mereka itu mengingkari sebahagian dari sifat-sifat Allah. Berarti mengingkari sebahagian dari sifat-sifat Allah itu sudah dilakukan oleh orang jahiliyah. Wa yusammunahu bi asma la taufiqa fiha. Dan mereka memberikan nama terhadap Allah, nama-nama, sebutan-sebutan la taufiqa fiha. Tidak ada taufiknya, tidak ada kebenarannya sama sekali. Tidak ada pendukungnya. Dan itu digambarkan oleh ayat sendiri. Maka dalam Al-Quran dikatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada banyak nama-nama yang mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama itu. Berdoalah dengan nama-nama Allah. Ini yang dimaksud nanti dengan tawassul dengan asma dan sifat Allah. Apa maksud berdoalah dengan nama Allah? Artinya kita sebut nama Allah itu sebelum kita meminta, dan kita sesuaikan nama itu dengan permintaan kita. Karena Allah punya nama-nama yang baik. Mau apa kita? Allah punya nama itu. Andaikan kita mengharapkan agar disayangi oleh Allah, maka Allah punya nama Rahman, Rahim. Kita ingin minta disayangi, maka kita panggil dia dengan ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, Allah punya nama ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafir.
Maha Pengampun. Kita minta diampuni, tentu yang kita panggil siapa? Yang kita minta dalam doa kita siapa? Wahai yang Maha Pengampun, ampuni saya. Ini makna fad'uhu biha. Kalau kita minta rezeki, boleh enggak kita minta rezeki kepada Allah? Boleh, karena memang Dia yang Maha Pemberi rezeki. Lalu kita mau minta rezeki sama siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Oh, berarti boleh kita minta dunia ini kepada Allah, Pak Ustaz? Bolehlah, kita kan tinggal di dunia. Dunia ini milik siapa? Dunia kan milik Allah. Kehidupan ini semua adalah milik Allah. Kalau kita ingin, minta kepada Allah. Dia beri, tidak dia beri, itu lain bersalah. Mungkin juga kita minta, langsung diberi. Kadang-kadang kita minta, tapi Allah belum memberinya. Mungkin nampak adalah Ta'ala kepajikan tak pas dibaik kedengannya. Minta aja deh. Ada orang yang tidak cocok diberi kekayaan. Kalau dipaksakan juga untuk kaya, mungkin kaya itu yang merusak agamanya. Tapi ada di antara orang yang tidak pula pantas dikasih miskin. Dan itu semua ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan kita meminta lalu Allah tidak beri, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Jadi beda makna tidak dibai dengan tidak dikabulkan. Karena kata Nabi, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma dengan cara yang berbeda. Tidak dibai dia sesuai dengan yang awak minta, tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain. Kita minta uang tidak baik gitu, tapi Allah hindarkan kita dari mengeluarkan uang. Awak minta, ya Allah beri saya kekuatan, awak minta kuat, tapi Allah beri kita cobaan, yang dengan cobaan itu pada akhirnya kita menjadi kuat. Karena sesuatu terbalik. Itu semua ada pada ilmu Allah. Sesuaikanlah permintaan kita itu dengan nama yang dimiliki oleh Allah. Itulah makna walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama mulia. Dalam hadis Nabi dikatakan tis'a wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. 99 nama, 100 kurang satu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa nama Allah tidak segitu, karena bisa saja ada lebih dan bahkan ada yang hanya Allah yang tahu. Di sini juga kita tidak boleh membatasinya. Termasuk sifat yang tidak boleh kita batasi dalam jumlah tertentu. Karena hanya Allah yang mengetahui berapa pastinya. Jangan dibatasi nanti. 10, 5 boleh. 20 ngomong kan. Sang awak aja ingin banyak nama-nama elok untuk awak. Awak manusia ingin disematkan semua sifat-sifat baik pada dirinya. Walaupun yang tidak macam itu. Ini ingin disebut pemurah. Ya, pemurah gitu. Ingin disebut pemaaf. Ingin disebut ini. Awak aja, lebih awak semakin banyak kebaikan yang disemakin itu semakin apalagi Allah yang memang dia adalah sumber segala-galanya. Lalu apa kata Allah setelah ayat ini? Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Waspadalah kalian terhadap orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Coba bayangkan. Jadi dari dulu lah diingatkan Allah. Waspadai orang-orang yang mengingkari. Yulhiduna itu ilhad. Ilhad itu makna kasarnya kufur. Maka ateis itu bahasa Arabnya mulhid.
Mulhid itu sering diartikan dengan ateis. Berarti orang yang tidak percaya pada Tuhan. Sekarang Allah yang menyuruh waspada. Waspadailah mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah. Ini sebenarnya juga bukan perkara baru, dan ini juga merupakan gambaran di masa yang akan datang akan ada kelompok-kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ikonya Allah Ta'ala sifatnya hendaknya, ike dan hanya hendaknya, inyolanya benda. Padahal Allah dalam Al-Quran menyampaikan tentang diri dia. Siapa yang paling pas untuk kita yakini ketika kita mengenali seseorang? Jangan dibawa ke Allah Ta'ala. Untuk mengenali seseorang nih, siapa yang paling tepat untuk kita percayai untuk mengenali dia? Tentunya sendiri. Pidato lainnya umpama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, saya perkenalkan diri saya, nama ini. Itu mungkin tidak apa-apa, tidak itu nomornya. Mungkin? Tidak mungkin, nyinyanya Bu Irma. Maka yang paling tepat untuk mengenali seseorang adalah dari ungkapannya sendiri, atau ungkapan utusan dia. Ada orang besar, orang kadang-kadang tidak umumnya langsung bercerita orang, suruh orang lain ajudan, ada juru bicara. Akhirnya juru bicara ngomong, Bapak, Ibu-ibu, si Fulan itu begini-begini. Dia sedang memperkenalkan untuk yang bosnya tadi, mungkin tidak di bawah yang mendengar, duturun ayodanya, enggak. Itulah cara paling tepat, diri dia atau. Maka kalau kita ingin mengenali Allah, pertama kali caranya adalah apa yang disebut oleh Allah sendiri dalam Quran atau oleh utusan resmi. Siapa utusan resmi? Rasulullah SAW. Dalam apa? Dalam hadis. Maka tidak ada cara lain untuk mengenali Allah kecuali Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang sudah kita tidak terima, berarti kena oleh ayat ini. Allah sudah sampaikan dari awal, dan itu dalam periode Mekah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka-mereka itu semua akan diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya mewanti-wanti agar kita tidak sama sekali terjebak kepada pengingkaran kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sebagaimana dulu ternyata juga sudah terjadi pada masa jahiliyah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode-periode Makkah itu di awal-awal tashih al-janibil aqadi ladas sahabah. Dibenarkanlah oleh Nabi hal-hal yang menyimpang, khususnya dari sisi akidah, dari sisi keyakinan yang terdapat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi bayani tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidi al asma'i was sifat. Ini yang pertama sekali yang diluruskan, menjelaskan yang berkaitan dengan tauhidir rububiyah wal uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat, dan juga tauhid asma was sifat. Baik, kita coba lihat beberapa poin hal-hal yang apa namanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh Nabi, yang diluruskan tadi itu yang mana? Poin yang pertama, Anallaha munazzahun anin naqais mausufun bil kamalat allati la tatanaha fahuwa subhanahu wahidun
la syarikalah lam yattakhidh sahibatan wala walada. Yang pertama sekali, sesungguhnya Allah itu munazzahun anin naqais, munazzahun, terbebas dari semua bentuk kekurangan. Maha suci Allah itu dari kekurangan. Mausufun bil kamalat, disifati dengan semua bentuk kemuliaan, allati la tatanaha, yang tidak ada akhirnya. Maka kemuliaan Allah tidak akan berakhir, tidak akan bisa dihitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3 lalu selesai di situ. Tidak. La tatanaha. Kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Bahkan ada sisi-sisi yang kita tidak mengerti, yang kita tidak paham. Hanya Allah yang tahu. Fahuwa subhanahu wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu esa la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Dulu orang-orang jahiliyah, sudah ada belum ibadah haji pada masa jahiliyah? Sudah ada tawaf belum? Ada. Apa di antara bacaan tawaf mereka? Ada juga labbaik Allah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikun huwa lak. Ditambah, ada tambah deh. Illa syarikun huwa lak. Kecuali syarikat yang itu juga untuk kamu. Kamu juga yang mengaturnya, kamu juga yang menentukannya. Padahal dalam talbiyah yang diajar oleh Nabi tidak sampai ke ujung. Berhenti pada la syarika la syarikalah. Tidak ada lagi kata illa syarikun huwalah. Masih ada satu kata lagi. Kalau enggak salah apa itu tamlikuhu wa ma malak atau semacam itulah. Pokoknya intinya adalah kata-kata yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Karena memang orang-orang jahiliyah dulu, bagi mereka tidak mungkin Tuhan itu satu. Aja'alal alihata ilahu wahida. Jadi herannya ketika Nabi menyebutkan sembahlah hanya satu Tuhan. Sang banyak Tuhan payamanya boleh cek. Jadi bagi mereka Allah juga mereka percaya itu Tuhan di langit. Tapi ada di bumi, 5 di bumi, cek di langit. Waktu jahiliyah, orang jahiliyah itu percaya Tuhan di langit. Percaya enggak? Percaya? Bagi mereka Tuhan itu banyak, cek yang di langit iya tuh loh. Itulah Allah. Maka mereka percaya siapa yang menciptakan mereka? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah. Tidak percayanya patung itu menciptakan, tidak percaya mereka patung itu yang memberikan rezeki. Ya beda patung tidak kan misalnya. Tapi kenapa harus ada? Disinilah takobeknya. Tidak mungkin sampai kata kalau tidak melalui yang dibawakan perantara tawassul dalam bahasa apa. Jadi menganggap seperti itu di dalamnya ada unsur kesalahan. Tidak bisa soleh kalau tidak melalui Habib syirik dong. Tidak bisa doa kita langsung sampai kepada Allah kalau tidak kiai yang keramat. Sama tidak kiki logika itu dengan yang patung tadi itu. Man na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak ingin kami sambarannya hanya sekedar untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Sama tadi. Tidak kubu kami sambarannya Allah sampai kami memintanya. Tapi perlu sama tidak ada baru lah.
Disitulah kesalahannya orang-orang yang menjadikan tawassul orang-orang yang sudah mati. Tidak bisa soleh kalau tidak melalui kau, tidak bisa baik dia kalau tidak melalui kuburan ini, tidak bisa sampai doa atau setidak terlambat doa harus sampai, kecuali kalau melalui ini. Seandainya seperti itu yang dilakukan, di situ ada unsur kesalahan yang sama persis kesalahannya dengan orang-orang jahiliyah dulu. Disinilah ingin diluruskan oleh Rasulullah, fahuwa subhanahu wahidun la syarikalah lam yattakhiz sahibatan wala walada. Dia tidak perlu istri wala walada, dan juga tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan istri dan tidak membutuhkan anak. Karena orang-orang dulu memang meyakini seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang jahiliyah yang mengatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, insyaallah kita sambung setelah suara azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan penyimpangan akidah dan keyakinan. Tashih al-janib al-aqdi. Apa yang pertama tadi? Menyatakan secara terang bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari semua bentuk kekurangan. Maha suci dari itu semua. Karena Allah itu mesti disifati bil kamalat, dengan semua bentuk kemuliaan allati la tatanaha, yang tak pernah berakhir dan tak pernah berhenti. Kebaikan dan kemuliaan Allah semua dia miliki, dan dia jauh dari, tidak boleh disifati dengan sesuatu yang sifatnya naqais. Karena hanya makhluklah yang pantas untuk disifati dengan kekurangan. Maka dipastikan bahwa Allah itu tidak punya sekutu apapun, dan dia tidak membutuhkan istri, dan sebagaimana dia juga tidak memerlukan adanya anak. Yang kedua, ayatnya sekira jelas ya, banyak ayat seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini ayat yang ketika orang-orang jahiliyah dulu mengatakan sif lana rabbak. Jadi orang jahiliyah nanya kepada Nabi, ya Muhammad, sif lana rabbak, tolong sifati kepada siapa Rabb kamu. Turunlah ayat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat yang di dalamnya al-i'tiqadul qalbi. Jadi i'tiqad itu ada i'tiqad qalbi, keyakinan secara hati, ada al-i'tiqad al-amali. Al-i'tiqad al-amali itu menjaga keyakinan kita dari sisi amal. Jadi jaga keyakinan dari sisi hati, qul huwallahu ahad, itu keyakinan. Ada yang harus kita jaga i'tiqad dan keyakinan kita dari sisi amal. Itu nanti diantaranya ada pada ayat qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa 2 ayat ini oleh Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membacanya pada beberapa bentuk sholat sunat? Apa contohnya? 2 rakaat sunat fajar. Rakaat pertama, rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Sunat tawaf, 2 rakaat sunat tawaf. Selesai tawaf, salat 2 rakaat. Rakaat pertama, yang kedua, qul huwallahu ahad. Ada banyak salat-salat sunat dianjurkan oleh Nabi membaca ini. Kenapa? Karena terkumpul di situ 2 bentuk i'tiqad tadi itu. Al-kafirun itu i'tiqad al-amali, perbuatan kita. Diajaklah dulu orang-orang Quraisy jahiliyah mengajak Nabi menyembah Robnya sebentar-sebentar, ikut kami, nanti sebentar kami ikut pula menyembah Tuhanmu. Biar ada apa namanya, saling menghargai, toleransi. Nah, sebentar-sebentar kami baca Quran di gereja, nanti sebentar-sebentar baca Injil di masjid. Ada enggak gini loh? Ada. Padahal Nabi dulu ketika diajak oleh orang-orang jahiliyah untuk toleransi dalam soal akidah, turun ayat ini. Nah, seminggu kami sembah Tuhan kamunya, tapi minggu ikut lo kaminya. Ikut raya Idul Fitri kami, ikut lo kalian Natal sudah tuhnya. Ini gambaran yang ada pada hari ini. Yang dulu ternyata secara tegas, secara terang turun ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang non muslim. Tidak boleh sawi kafir kan? Hei orang-orang kafirnya Quran nu mana kan bisa ubah Quran itu.
Jangan gara-gara aturan dibuat oleh manusia nanti kita menghilangkan kata-kata yang ada dalam Al-Quran secara terang sekali. Saya tak akan sembah Tuhanmu, kamu tak akan sembah Tuhan saya, dan diulang-ulang sampai pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Kalau memang itu sesembahanmu dan kamu bersekuku untuk menyembah itu, sembahlah, itu agamamu, dan bagi saya agama saya pula. Ini Rabb yang saya sembah, tinggal sama-sama untuk menjalankan. Silakanlah, kalau memang tidak mau, dah ambil agamamu, laksanakan, dan kita tidak boleh memaksa siapapun untuk masuk Islam. La ikraha fid din, tidak boleh. Kalau memang tidak mau, ya udah, biarlah nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah. Yang kedua, wa annahu subhanahu khaliqu kulli syai' wa malikuhu wa mudabbiru amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Wa malikuhu, dia yang menguasainya, dia yang memilikinya. Allah ciptakan, lalu dia menguasai, memilikinya. Kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, berarti Allah berbuat sekehendaknya terhadap kita tanpa bisa kita protes. Bisakah kita protes kehendak Allah dalam diri kita? Tidak. Kenapa? Karena dia malik. Dia yang memiliki kita, dia yang menguasai kita. Ada orang yang diciptakan oleh Allah, Allah hanya ingin memberinya umur seminggu. Seminggu lahir mati. Padahal orang tuanya sangat sayang-sayangnya. Kadang lelambik lo dapat anak. Dapat akhir, tidak lo lamur. Bisa protes? Ada orang yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan dengan selamat, diberi umur panjang. Uang lelama tidak hanya mati, tidak mati. Lalu je mati saya nudulnya. Bisa protes? Maka tindakan bunuh diri itu dosa besar. Tidak bunuh diri, karena dia ingin mengakhiri kehidupan yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika Allah belum menghendaki dia mati, tidak mati. Lah diminum apa nama tu kalau untuk mati tu? Lah diminum dah itu, tapi akhirnya tidak mati. Karena Allah belum menghendaki dia mati. Maka dibahasakanlah oleh wartawan percobaan. Ya tidak percobaan tu memang nak matinya, dia tidak matinya. Tidak ada percobaan tu. Itu bahasa wartawan, karena tidak jadi mati itu disebut percobaan bunuh diri. Ya memang nak matinya. Maka Allah yang menentukan, karena dia malik, berarti dia yang menciptakan, dia yang berkuasa mutlak tanpa bisa kita protes. Ada orang yang Allah takdirkan dia hidup dan Allah beri dia kekayaan melimpah, banyak diberi kekayaan. Bisa protes? Tidak bisa protes, senang malah kan. Tapi ada dulu Abdurrahman bin Auf gagal jadi orang miskin. Ndaknya bapu cara orang miskin kayaknya. Satu ketika dijual oleh beliau kurma-kurma yang lah busuk-busuk. Beliau jangan diboli lah. Ternyata di hari itu ada orang yang sengaja perlu kurma buruk, kurma busuk. Banyak inti jadi. Jadi kalau sudah diberkahi oleh Allah itu memang, karena Abdurrahman bin Auf
seorang sahabat yang hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menafkahi, di antara yang memberikan nafkah kepada istri-istri Nabi setelah Nabi wafat 4.000 dinar. Entah setiap bulan atau setiap tahun. Tapi tidak ya masing-masing kena. Tapi ada di antara orang yang abi wa qatur dan CBT hanya musikinnya tu tak kayak kayu karena tinggal solat ala solat cunya deh Allah sahabat lamnya apa itu macam piti dah dapat dah. Maka rezeki itu tidaklah ditentukan oleh kerja kita. Rezeki itu pemberian Allah, tapi ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah berarti dia dekat dengan yang punya rezeki. Kalau awak lah dokek dengan yang punya sakit, alun buat minta lainnya nak ambil je dah. Ambil kalau ada orang kayu mau kawan ambil oti dulu. Dokek kayaknya. Tu buat tak minta kira nak ni koinnya ni. Buat nak minta. Karena kita sudah menunjukkan kebaikan kita dan kedekatan kita. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita bertakwa kepadanya, kita hati aturannya, yang dilarangnya kita tinggalkan, yang diperintahnya kita kerjakan. Yakinlah dia akan memberi sebelum kita meminta. Bedanya kebutuhan awak daripada awak sendiri. Allah lebih tahu kebutuhan hambanya daripada hamba itu sendiri. Nah, kalau ini lah biar nanti siapa benjel kan? Ini dia yang memiliki kita. Malikuhu wa mudabbiru amrih. Dia juga yang mengatur urusan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dialah yang mengaturnya. Kalaulah Allah ciptakan kita, itu ndak inyo matur wa suratur. Nah, azab. Tidak ada satu detik pun yang bisa kita pegang kekuatan itu untuk diri kita, satu detik saja kalau seandainya bukan kita serahkan kepada Allah. Inilah yang kita ulang-ulang dalam doa pagi, doa sore. La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan diri saya kepada diri saya. Apa arti tarfata ain? Tarfatain atau tarfatain nama tu. Sekejap, sekedip, jangan serahkan saya, urusan saya jangan serahkan keadaannya. Walaupun sekejap mata. Sedih itu tidak bisa. Kalaulah umpamanya Allah serahkan kehidupan pada diri kita, tiba kan tua. Bapaknya hancur segala-galanya. Kenapa Allah tidak disifati dengan la ta'khuzu sinatun wala naum? Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak ada lolok. Kenapa? Karena memang dia yang mengatur alam, dia yang mengatur kehidupan kita. Andaikan ada saatnya Allah ngantuk, pas terlelak jatuh bumi kan, tak ada tiang dah. Jatuh langit tujuh lapis tak ada tiang dah. Tapi ketika Allah yang mengatur itu semua, Allah punya kekuatan untuk mengatur itu semua, dan semua selesai oleh Allah. Karena memang dia mampu untuk melakukan, dan hanya dia yang mampu. Wa mudabbiru amri, dialah yang mengatur urusan. Ini kalau kita berikan penjelasan tentang wa mudabbiru amri, mengatur urusan, itu tentu panjang situ. Segala urusan Allah
Allah yang mengatur. Kapan saatnya Allah memberikan tumbuh-tumbuhan? Musim dingin, ikolo buah-buah yang muncul. Apa dek buah-buah itu pakai musim? Tiada dong musim mutan. Nah, ada musim-musimnya. Saat dia berbuah, itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Saat dia berbuah, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita tinggal di negara Arab umpamanya, atau negara yang musim dingin, musim panas, buah-buah yang tumbuh dan masak di musim panas, musim dingin tidak ada. Buah-buah yang berbuahnya di musim berikutnya, musim sebelumnya tidak ada. Kenapa demikian? Karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Maka Ibnu Qayyim apa kata? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, apa buah-buahan yang tumbuh di sekitar kita, yang ditumbuhkan oleh Allah, itulah yang paling tepat untuk kita konsumsi. Karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jangan bangga-bangga oleh impor buah dari mana gitu kan. Tentu lah. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini bagian dari amri, urusan. Dan urusan itu ada persoalan dunia, ada persoalan ibadah, ada persoalan muamalah. Itu semua Allah yang mengatur. Coba ada pertanyaan, kenapa ada di antara makanan-makanan yang haram dimakan? Ada enggak aturan agama? Ini yang halal dimakan, ini yang haram dimakan. Apa dia haram? Berarti ketika Allah haramkan, berarti di dalamnya ada mudarat. Tak apa dia ciptakan oleh Allah. Pasti ada tujuan lain. Ya dulu bagi orang kok. Apa dia diciptakan babi ustaznya? Yang tak boleh makan dia. Kau memang tak boleh makan, apa dia ciptakan juga? Mubazir tak Allah ciptakan. Berarti Allah ciptakan tujuannya bukan hanya untuk dimakan. Kalau begitu jawab dengan satu pertanyaan, apa dia ciptaan Allah Ta'ala? Iblis. Kena aman wak sih dia kan? Tak ada iblis. Kau sekenek-kenek kan wak salah iblis dia kan deh. Kau gara-gara iblis dia tidak puasa kan? Hanya dia tidak cik iblis dia mau buat apa dia terjebak berkesalahan, ada hal-hal lain. Jadi jangan diprotes yang diciptakan oleh Allah. Ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hai Tuhan kami, tidak ada satupun yang kamu ciptakan batil. Sehingga ketika ada sesuatu Allah haramkan, berarti itu berbahaya. Itu namanya dia yang mengatur. Jadi apa yang wak makan, apa yang wak minum, Allah Ta'ala yang mengatur. Bukan kita yang mengatur. Kalau wak ikut aturan awak ya. Kalau tiba musim dingin, tu yang paling lama diminum katanya khamar. Karena khamar bisa menghangatkan tubuh. Bisa jadi itu? Tidak bisa, karena makan kita, minum kita, Allah yang mengatur. Mata kita ketika bisa melihat, siapa yang mengatur apa yang bisa kita pandang? Allah. Iko tengok laganya Allah Ta'ala. Iko jangan tengoknya. Ada tidak aturan itu? Kenapa Allah atur itu semua? Maka detail pengaturan Allah, tidak ada satupun yang tersisa. Semua sudah jelas. Mudabbiru amri. Dia yang mencipta, dia yang menguasai, memiliki, berkehendak mutlak, dan dia memang yang mengatur segala urusan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam
Dialah Rabb kamu yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia istawa 'alal 'arsy, bersemayam dalam artian berada tinggi di atas arsy. Allah sudah katakan, dia ciptakan, dia atur semua. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa dalam artian ala wartafa'a, tinggi, berada di atas arsy. Cendak po Ustaz, jangan ditanya. Butuhkah dia kepada arsy? Enggak. Pasti enggak. Tuinya di atas arsy? Iya. Apa dah iya? Ininya bu. Akan ada, bukan akan ada, telah ada kelompok yang sulit untuk memaknai ayat ini dalam artian seperti tadi, sehingga mereka takwilkan istawa, bukan istawa tapi istaula, menguasai atau berkuasa, menguasai arsy. Gak boleh diartikan istawa dan istaula, menguasai. Berarti sama dengan raja, karena nggak pernah kita menemukan pemaknaan seperti itu di kalangan para sahabat. Dan jangan pernah kita untuk mengingkarinya, jangan pernah mengingkarinya, karena kalau diartikan seperti itu, ini alasan-alasan. Kadang ada juga sebagian yang mengatakan ya ini kan sudah biasa kita berikan penjelasan-penjelasan dalam kajian-kajian dalam aliran kalam yang muncul seperti Mu'tazilah dan beberapa golongan-golongan yang lain yang cenderung untuk tidak siap menerima pemaknaan seperti tadi. Lalu dicoba pula untuk diberikan pemaknaan-pemaknaan, atau barangkali ada sebagian yang mengatakan sifat-sifat Allah yang terkait dengan seperti yang itu katanya tidak diketahui maknanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi istawa itu kita tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu. Kalau ada kata wajhullah, wajah Allah, tidak boleh diartikan dalam bahasa Indonesia wajah Allah. Hanya Allah yang tahu arti kata wajah. Nanti pas di tangan Allah tidak boleh pula diartikan tangan, hanya Allah yang tahu artinya yad. Sebut aja yadullah, tapi jangan artikan tangan Allah. Berarti nanti berapa banyak ayat Al-Quran itu yang tidak dipahami? Banyak sekali nanti. Maka secara makna kata semua orang Arab paham. Yang tidak dipahami, yang tidak dijelaskan oleh Nabi adalah apa yang tidak dijelaskan Nabi? Seperti apa, bagaimana, bentuknya seperti apa. Jangan pernah kita mencari tahu, karena memang Rasul tidak memberikan penjelasan. Semua sudah sempurna disampaikan oleh Nabi. Andaikan memang ada bentuk, cara dan rupanya, pasti Nabi akan menyampaikan juga. Tapi ternyata Nabi tidak menyampaikannya, padahal agama sudah sempurna. Itu artinya adalah bahwa kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tafwid yang benar. Itulah tafwidnya para sahabat. Yang mereka serahkan kepada Allah itu bukan makna kata, tetapi adalah kaifiyah, seperti apa, bentuk rupanya, ukurannya ada atau tidak, perlu dipertanyakan. Itu bukan domainnya akal kita. Itu masalah gaib yang tidak mungkin dijawab kecuali melalui wahyu, sedangkan wahyu tidak menyampaikannya. Maka tidak perlu mempersulit diri dalam persoalan ini. Oleh karena itu, akidah yang paling mudah dan sederhana itu adalah akidahnya para sahabat, diimani lalu dinafikan keserupaannya. Diimani iya, harus diisbatkan karena ada ayat. Berarti Allah itu berada di atas arsy. Iya.
Jangan menambah-nambah pertanyaan berikutnya, karena ini masalah gaib yang tidak mungkin dijawab kecuali berdasarkan wahyu. Yang harus dilakukan berikutnya adalah menafikan keserupaan, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Apakah Allah punya wajah? Iya, banyak ayatnya. Cukup sampai di situ, jangan tanya lagi seperti apa, tidak akan ada jawabannya. Kalau ditanya juga, jangan kita berakhir pada penolakan. Ini yang terjadi pada aliran kalam, sehingga mereka menolak itu Allah tidak punya wajah, karena berarti sama dengan makhluk. Tidak perlu lagi muncul pertanyaan, apakah wajah itu bagian dari jarihah? Ini kan pertanyaan yang sering muncul ini. Apakah bagian dari jarihah? Jarihah itu kan anggota tubuh. Istilah jarihah untuk Allah tidak pernah dikenal pada masa Nabi, tidak pernah ada. Apakah bagian dari jisim? Istilah jisim untuk Allah pada masa Rasul dan sahabat tidak pernah dikenal. Itu hanya muncul pada masa Mu'tazilah. Ya kalau tidak ada, kenapa dipertanyakan? Kita tinggal mengimani saja. Dia punya wajah tidak? Iya. Seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Maka menafikan sifat bagi Allah itu bukan berarti kita mensucikannya. Justru menafikan adanya wajah itu bagian dari kekurangan. Menafikan adanya tangan itu bagian dari kekurangan. Itu bukan munazzah, itu bukan mensucikan Allah itu, karena Allah yang bilang. Kenapa harus kita bebaskan Allah dari itu semua, padahal dia yang mengatakan. Maka menolak adanya itu justru bagian dari kekurangan. Aduh, sebulan tuh hanya kalau dibuka ke manusia ngomong kan, sebulan tuh kayu dermawan segala macam, tidak ada tangannya. Itu kira-kira memuji atau merendahkan? Makanya menafikan apa yang ada dalam Quran itu sesungguhnya bukanlah satu bentuk kemuliaan, justru itu bentuk dari kekurangan. Yang mulia itu bagi Allah adalah dia punya wajah tapi tidak ada satupun yang serupa dengan wajah dia. Itu baru mulia dia, baru dia maha. Dia punya tangan tapi tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau ada orang kaya itu punya gubuk, tapi tidak ada yang lain yang punya gubuk seperti gubuk dia. Berarti hanya dia yang seperti itu. Kita sedang memuji dia pada saat itu. Nah, oleh karena itu jangan dihilangkan apa yang telah disebut oleh Allah untuk diri dia dalam Al-Quran. Tugas kita hanya mengimani sekaligus menafikan keserupaan. Itulah yang terjadi, itulah yang dilakukan dulu oleh para sahabat Nabi. Mereka percaya. Apa bukti percaya? Tidak pernah nanya-nanya. Sahabat biasanya kalau ada yang berkata paham, mereka lah yang lebih dulu untuk mempertanyakannya. Tapi ketika mereka tidak bertanya, berarti itu sesuatu yang sudah mereka pahami. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Lalu ayat yang di ujungnya, yughsil lailan nahara yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini semua adalah menunjukkan bahwa langit, bulan, bintang, matahari semua adalah musakhkharat. Itu Allah yang menentukannya, Allah yang mengatur semua. Itu berada di bawah, tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira kita cukupkan 2 poin ini, ya banyak poinnya, ada 9. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya 2 hal ini adalah 2 poin di mana Rasulullah SAW memulai
syiar dakwah Islam yang dia sampaikan adalah membenarkan penyimpangan-penyimpangan akidah. Dengan turun ayat-ayat tersebut, satu persatu penyimpangan akidah sudah terselesaikan. Dugaan bahwa Allah punya anak dibantah oleh Allah. Dulu mereka sekedar meyakini bahwa Allah Khalik, tetapi tidak sampai kepada Malik. Tetapi itu juga sudah terselesaikan. Jadi satu persatu diselesaikanlah penyimpangan-penyimpangan itu oleh Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran pada periode Makkah. Saya kira demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis kita merupakan majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah sehingga kita tetap istiqamah dan tetap taat sampai akhir hayat nanti. Jangan sampai terjadi pada diri kita penyimpangan-penyimpangan, wabil khusus penyimpangan dalam persoalan akidah dan keyakinan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.